Pertama, yang disebut khamr itu apa? Kalau sudah khamr, pasti. Khamr itu adalah haram untuk diminum. Yang khamr itu pada dasarnya adalah dibuat dari semacam perasan anggur, kemudian diawetkan, dipendam, kurang lebih proses macam itu. Tapi kita tidak bicara tentang prosesnya. Hasilnya adalah sesuatu yang menjadikan jika diminum adalah memabukkan. Nah, di situ ada perbedaan para ulama, dimulai dari pertama antara najis dan tidak najisnya. Itu dulu, rentetannya panjang itu nanti. Kalau bicara hukum. Kalau jelas khamr itu haramnya pasti. Yang khamr ini. Yang dibuat dari anggur peras itu. Dan itu adalah jelas pasti haram karena itu yang ada pada zaman Nabi SAW. Akan tapi pengharamannya itu Nabi pernah menyebutkan karena sesuatu yang memabukkan. Sehingga jumhur ulama mengatakan biarpun bukan dari perasan anggur, kalau itu memabukkan semacam alkohol, di situ ada ruh, bahkan pengharaman karena memabukkannya. Sehingga dikiaskan, disamakan dengan ini, bahwa biarpun itu bukan dari khamr, bukan dari asal khamr, karena memabukkan menjadi disebut sebagai khamr. Menjadi disebut sebagai khamr yang memabukkan. Karena intinya adalah menjadikan sesuatu yang memabukkan. Baik, ini dulu. Jadi kebanyakan ulama sudah mengatakan bahwasanya sudah segala yang memabukkan itu adalah dianggap khamr yang cair ya. Itu adalah, di samping itu adalah najis. Nah, kemudian di sana ada yang mengatakan tentang najis dan tidaknya. Adapun khamr ini sudah disepakati kalau tidak boleh diminum. Hanya masalah najis tidak najisnya. Itu ada ulama di dalam misalnya mazhab Imam Syafi'i, Imam Muzani, kemudian juga seorang mujtahid mutlak namanya Imam Rabi'atul Ra'i, sekelas Imam Syafi'i. Kemudian orang akhir zaman seperti Syaukani itu mengatakan khamr itu hanya haram diminum tapi tidak najis. Jadi kalau bersentuhan tidak najis, sebab di dalam Al-Qur'an itu dianggap, ini pendapat kecil ya, najisnya hanya najis maknawi. Sebab ternyata di dalam Al-Quran itu innamal khamru wal maisiru ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ini khamr dijajar dengan berhala, dengan dadu untuk berjudi. Itu ada rijsun, dianggap sebagai najis. Jelas di sini bukan najis hissi, bukan dohirnya, tapi maknanya. Karena apa? Berhala tidak najis kalau kita sentuh, dadu buat judi tidak najis kalau kita sentuh. Tapi khamr dijajar di sini berarti hukum khamr tentang kenajisan khamr adalah maknawi. Dari sisi ini, maknawi artinya sisi hukumnya haram kalau kita minum dosa, tapi secara dohir kalau kita bersentuhan tidak menjadikan sebab najis, lalu sholat kita tidak sah. Ini pendapat kecil. Tapi biarpun itu pendapat kecil ulama, hari ini bisa saja diterapkan tentang alkohol. Supaya orang tidak disalahkan, kasihan sholatnya pada tidak sah semua gara-gara alkohol. Kalau diminum jelas, ya kan? Alkohol ini, kalau bersentuhan dengan ini, kita ikut pendapat ini bolehlah. Supaya kita tidak membatalkan sholatnya kaum muslimin sejagat. Semua orang hampir semua pakai alkohol hari ini kan. Alkohol. Di samping itu pembahasan alkohol ini, jadi pembahasan fikih itu panjang. Apakah alkohol yang dipakai minyak wangi itu alkohol yang biasa dipakai untuk minuman keras? Ternyata nama kimianya adalah masalah etanol atau apa itu adalah beda. Alkohol yang dipakai minyak wangi bukan alkohol yang dipakai untuk minuman keras. Sebab alkohol dipakai minyak wangi kalau diminum orang buta, karena itu berat sekali. Kalau memang begitu, berarti alkohol yang dipakai minyak wangi itu sama semacam spiritus, bensin. Kalau diminum pasti merusak, bikin kita mati. Haramnya bukan karena dia memabukkan, haramnya karena membahayakan. Dari sisi ini sederhana.
Bisa jadi alkohol ini tidak usah kita katakan najis. Tapi masalah haramnya memabukkan ini, ya kan? Ini sudah hampir sudah disepakati. Cuman ada yang dinukil dari madhab Imam Abu Hanifah yang mereka tidak menganggap sebagai an-nabidh. Jadi segala madhab Abu Hanifah, ya kan? Kalau sesuatu yang bukan khamr, biarpun dia itu memabukkan, selagi kita meminumnya tidak mabuk, maka itu tidak haram. Itu ada penjabarannya. Tidak boleh hawa nafsu ngambilnya. Ya kan? Jadi standar apakah, jadi Abu Hanifah memang agak sedikit berbeda di dalam hal ini. Tentunya semula yang memabukkan yang bukan dari khamr itu, bukan khamr. Kalau khamr mutlak, biarpun Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Kalau itu khamr, maka itu biarpun menurut Abu Hanifah khamr biarpun sedikit tetap haram. Cuman yang bukan khamr, yang memabukkan, berarti apa yang disebut menurut Abu Hanifah yang bukan khamr, ini adalah memang sesuatu yang memang bukan sesuatu yang biasa dikonsumsi. Sebab yang namanya khamr atau sesuatu yang memabukkan kan dipakai minuman. Coba. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, yang bukan khamr tapi memabukkan jika diminum, kalau minumnya sedikit, maka tidak haram. Kalau minumnya tidak sampai mabuk, yang tidak tanya tadi, Abu Hanifah. Ini kesalahpahaman orang. Ini apa sih yang dimaksud oleh Abu Hanifah ini? Kan? Sekarang kita minum spiritus. Nyicipi jilat. Ya kalau tidak bahaya, nggak apa-apa. Minum aja kalau mau. Kan gitu loh. Kurang lebih semacam itu. Spiritus tau? Spiritus yang biasa dipakai lampu. Zaman dulu spiritus yang warna biru. Apa? Semacam minyak tanah. Jilat saja minyak tanah. Tapi minyak tanah satu lagi langsung mabuk kok. Gitu. Coba aja mabuk. Lah, itu yang apakah itu yang kita bahas? Jadi jangan sampai kita membuka tapi tanpa memahami yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah. Kayak gitu. Kesimpulannya nggak usah kita buka itu celah. Berarti ada orang berusaha untuk mencari penghalalan dengan bermacam-macam cara. Sementara segala yang memang itu bukan khamr, kalau diminum banyak memabukkan, mohon maaf. Makan durian 2 kilo, mabuk. Ya kan? 2 timba ya. Mabuk ya kan gitu. Ya karena berlebihan. Kurang lebih semacam itu. Supaya tidak dibuka celah. Kalau akhirnya orang nanti yang penting saya minum sedikit dan sebagainya. Nah kemudian tanyakan. Ia mengatakan kalau sedikit mah nggak apa-apa boleh. Tapi Anda mengatakan najis atau tidak? Khamr tadi, minuman tadi. Kalau mengatakan najis itu biarpun tidak memabukkan tetap haram diminum. Dari sisi kenajisannya. Minuman itu enak segar. Nah, mazhab Syafi'i kasih kotoran merpati sedikit aja. Nggak memabukkan, tapi menjadi najis. Selagi najis maka menjadi haram. Makanya obat batuk biarpun hanya ada 0,5 alkohol maka haram. Cuman hari ini katanya apa? Saya cepat sembuh pakai yang ini. Memang setannya ada di situ. yang tanpa alkohol kita susah sembuh. Kurang lebih semacam itu. Jadi bahasan fikih itu harus dirinci satu. Makanya kalau ada orang belajar fikih fatwa awan asal comot itu juga membahayakan. Sebab ada perinciannya begitu. Kalau kita simpulkan bukan begitu maksudnya. Karena yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah yang dikatakan tidak memabukkan ini apa sih? Kan gitu ya. Sekali yang tidak memabukkan. Jika banyak memabukkan, dikit memabukkan, banyak kalau ini. Ya kan minyak tanah, bensin semuanya juga masuk dalam hal ini. Tapi kalau sudah dikatakan haram khamr, katakan khamr, dimasuk khamr, termasuk alkohol dimasukkan khamr pada akhirnya. Kan alkohol masuk khamr, alkohol yang diminum itu. Selagi khamr sedikit juga najis. Najisnya sudah menjadi haram diminum. Kan sedikit, setetes. 1 gelas, 1 timba, kasih setetes, nggak akan mengaruhi. Tapi najis. Hindari, masih banyak es degan. Es degan tau, es kelapa muda, masih banyak. Ngapain minum itu?
es tarik pakai es, enak. Hanya biasanya itu belajar fikih yang baru-baru, kemudian pengen bergaul, ini kadang-kadang membahayakan umat itu. Sementara fikih ini harus detail panjang. Oke, insyaallah. Minum es degan hari ini, minum es kelapa muda. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.